Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang marilah kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kita masih berkelana di dunia imajinasi. Setelah kita mengenal dan mengidentifikasi unsur puisi rakyat, pada bagian ini kita akan mengidentifikasi elemen dalam teks naratif. Untuk kalian yang mempunyai buku paket, silahkan dibuka buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 48 sampai halaman 57. Tujuan pembelajaran, peserta didik menganalisis perubahan lebih rinci dalam alur cerita teks naratif dengan menjawab pertanyaan tentang cerita bola-bola waktu dengan baik. Kegiatan 5. Mengidentifikasi alur dalam cerita fantasi. Kita mulai dari kegiatan membaca. Bacalah kembali teks puisi Tembang Kinanti. Puisi tersebut bergenre fantasi. Apabila puisi tersebut dikembangkan menjadi sebuah cerita, kira-kira akan seperti apa ceritanya? Pertama-tama kalian akan mengembangkan tokoh-tokoh dalam puisi tersebut, misalnya seperti berikut ini. 1. Apakah Anoman seorang manusia atau makhluk gaib? 2. Apakah ia memiliki kekuatan gaib? 3. Apa yang sedang ia lakukan di atas pohon Nagasari? Nah, silakan kalian mencoba menulis cerita dengan mengembangkan tokoh-tokoh yang ada dalam puisi tersebut. Teks fantasi merupakan cerita yang bersifat khayalan atau imajinatif. Dalam puisi di atas, Anoman adalah kera berbulu putih dan dapat terbang adalah khayalan penulis. Untuk menarik pembaca, biasanya tokoh dalam cerita fantasi dapat memiliki keahlian atau kekuatan tertentu. Tokoh seperti dewa-dewi, raksasa, makhluk ajaib, manusia dengan kesaktian adalah tokoh dalam cerita fantasi yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Cerita fantasi dapat berupa cerita yang menghayalkan kejadian pada masa depan. Cerita jenis ini disebut cerita futuristik. Selain cerita jenis ini, ada cerita fantasi tentang khayalan seseorang atau cerita tentang peri. Sekarang bacalah cerita fantasi berikut ini. Bola-bola waktu oleh Rahma Subarna. Ivan menendang kerikil di jalan dengan kasar hingga terpelanting berhamburan. Debu mengepul dari kerikil-kerikil itu. Lagi-lagi ia dijadikan bahan tertawaan. Ini semua gara-gara kue basah ibu. Setiap hari, Ivan harus bangun pukul 3:30 pagi dan membantu ibu membuat aneka kue basah. Ivan juga harus pergi lebih pagi untuk mengantarkan kue-kue itu ke beberapa warung menuju sekolah. Hal yang paling memalukan, Ivan menitipkan kue itu juga di kantin sekolah. Ketika Viam, anak paling usil di kelasnya tahu, ia segera mengejek Ivan. Dan begitu Viam memulai, julukan tukang kue untuknya pun langsung diikuti teman-teman sekelas. Seolah belum cukup memalukan, bangun pagi dan rasa lelah bekerja sejak subuh membuat Ivan sering tertidur saat pelajaran. Wah, tukang kue mau alih profesi jadi tukang tidur, ejek Viam yang memancing tawa sekelas. Ivan masih menendang kerikil-kerikil itu. Aku tidak mau lagi, teriak Ivan dalam hatinya. Aku tidak mau lagi berjualan kue. Aku ingin menjadi anak SMP yang keren dan dikagumi oleh teman-temanku. Kau yakin? Ivan menengok. Seorang pria berkerudung hitam memandangnya. Bibir pria itu tersenyum ramah.
Di meja di hadapannya tergeletak aneka bola warna-warni. Ivan memandang pria itu sambil mengerutkan alisnya. "Apakah dia peramal?" tanya Ivan dalam hati. "Kau ingin melihat apa yang terjadi apabila kau berhenti berjualan kue?" Ragu-ragu, Ivan mengangguk. Ia lalu mengambil bola merah yang disodorkan pria itu. Seketika tubuhnya terasa ringan, dunia di sekitarnya berputar. Ivan terkesiap, ia terbangun di sebuah kamar yang terasa asing. Dengan heran ia menatap Nina dan Danu adiknya. "Mengapa mereka tidur di sini?" Ivan menatap sekeliling. Kamar itu sempit, pengap, dan terutama sangat berantakan. Barang-barang miliknya tergeletak di mana saja, sementara tumpukan buku koleksi Nina dan mainan Danu memenuhi sudut-sudut kamar. Pukul 6.00. "Van, kamu nggak apa-apa, Van?" Suara Haryo terdengar cemas dan makin jauh. Lalu segalanya gelap. Seseorang mengguncang tubuhnya lembut. "Ivan, bangun nak." Ivan memicingkan mata. Ia mengenal suara tegas tetapi lembut itu.
"Ayah, syukurlah." Ivan segera tersadar dan memeluk ayahnya erat. Wah, tadi kamu mimpi buruk ya?" Pagi masih gelap saat Ivan melihat keluar jendela. Ivan tahu ia harus bangun lebih pagi karena mereka mendapat pesanan kue untuk acara pernikahan dan rapat di kantor RW. Memikirkan pesanan kue itu, Ivan melompat dari tempat tidur dengan penuh semangat. "Ayah, ibu, tahu nggak? Kue-kue basah buatan ibu ini banyak yang suka loh," cerita Ivan. Untuk sesaat ayah dan ibu saling memandang dan menyimpan senyum geli. Mungkin mereka heran melihat Ivan yang tak lagi menggerutu dan malas-malasan saat membantu. Aku serius loh ini," tambah Ivan lagi melihat reaksi kedua orang tuanya. Ayah tergelak, ia mengusap kepala Ivan dengan lembut. "Tentu saja kami tahu, ini kan resep warisan turun-temurun." Tepat pukul 05.00, kue-kue basah nan cantik telah siap. Harum manis kue memenuhi rumah. Meski lelah, Ivan merasa bangga melihat kue-kue yang baru ditatannya. Rasanya ia makin mahir menata kue-kue ini. "Van, tolong masukkan setiap jenis ke dalam kotak untuk pesanan kawinan dan Pak RW ya. Biar ayah yang menyiapkan untuk dibawa ke pasar. Ibu mau membuat sarapan dahulu sebelum adik-adikmu bangun," kata ibu. Ivan mengangguk. Saat memasukkan kue-kue ke dalam setiap kotak, sebuah ide melintas dalam benaknya. Masih ada 30 menit sebelum ia harus bersiap ke sekolah. Ivan mengambil selembar kertas lalu segera menggambar sebuah kotak berisi aneka kue cantik. "Camilan cantik akhir minggu." Begitu Ivan memberi judul gambar tersebut. Di bagian bawah gambar Ivan menulis, "Untuk pemesanan hubungi Ivan kelas 7B." Demikian tadi cerita fantasi yang berjudul Bola-Bola Waktu. Setelah membaca atau mendengar cerita tadi, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Siapakah nama tokoh cerita Bola-Bola Waktu? 2. Apa yang diinginkannya di awal cerita? 3. Bagaimana ia memenuhi keinginannya itu? 4. Mengapa ia merasa sedih ketika akhirnya keinginannya itu tercapai? 5. Apa yang akhirnya ia lakukan? Dan 6. Menurut kalian, bagaimana perasaannya di akhir cerita? Nah, silahkan dijawab pertanyaan tersebut sesuai yang Anda ketahui. Berikut contoh jawaban tepat terhadap pertanyaan tersebut. Terdapat beberapa alternatif untuk jawaban tepat pada pertanyaan nomor 3, 4, 5, dan 6. Nomor 1, siapakah nama tokoh cerita di atas? Tokoh ceritanya adalah bernama Ivan. 2. Apa yang diinginkannya di awal cerita? Yaitu menjadi anak SMP yang dikagumi teman-temannya. 3. Bagaimana ia memenuhi keinginannya itu? Pertama, mengambil bola yang ditawarkan peramal. Dan yang kedua, pergi ke masa depan. 4. Mengapa ia merasa sedih ketika akhirnya keinginannya itu tercapai? A. Ayahnya sudah meninggal. Dan B. Ibunya terlihat tua dan lelah. C. Ibu bekerja sendirian, ayah telah meninggal. 5. Apa yang akhirnya ia lakukan? Pertama, lebih rajin membantu berjualan kue. Kedua,
Ikut berjualan kue di sekolah, tidak malu lagi. 6. Menurut kalian, bagaimana perasaan di akhir cerita? Perasaannya adalah pertama, bahagia karena bisa membantu kedua orang tuanya. Kemudian perasaan yang kedua yaitu bangga karena kuenya laris manis. Berikutnya kupas teori. Teks naratif adalah cerita imajinatif berisi serangkaian kejadian berurutan yang menggambarkan alur awal, tengah, dan akhir. Teks naratif biasanya menggambarkan seorang tokoh yang mengalami masalah. Masalah biasanya bermula saat tokoh tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Alur cerita menggambarkan bagaimana ia berusaha untuk mendapatkan keinginannya tersebut. Pada bagian akhir ini, tokoh telah mendapatkan resolusi atau penyelesaian masalah. Sesuai dengan gambar pada bagian berikut, yaitu cerita dimulai pada kejadian masalah. Kemudian masalah semakin lama semakin memuncak atau klimaks, dan setelah itu yaitu semakin menurun karena sudah ditemukan resolusi. Kegiatan 6. Menuliskan ulang alur teks naratif. Tujuan pembelajaran, peserta didik melatih kemampuannya untuk menelaah alur cerita dalam teks naratif bola-bola waktu dengan mengisi tabel alur. Kita awali dari kegiatan menulis. Sekarang tuliskan ulang bagian cerita bola-bola waktu dengan bahasa kalian sendiri. Manakah kejadian atau adegan yang menurut kalian menggambarkan bagian awal, tengah, dan akhir cerita? Lengkapi tabel di bawah ini. Tabel 23 menulis ulang alur teks naratif. Bagian awal, masalah apa yang dialami tokoh, apa keinginannya. Bagian tengah, apa saja rangkaian usaha yang ia lakukan atau kejadian yang ia alami untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan bagian akhir, apakah tokoh utama mendapatkan apa yang ia inginkan, atau ia mengubah dirinya atau keinginannya sendiri? Dengan menganalisis teks naratif di atas, kalian berlatih menjelaskan perubahan lebih terperinci tentang alur cerita pada teks naratif. Berikut ini contoh jawaban peserta didik dalam kegiatan telaah alur cerita. Bagian awal, masalah apa yang dialami tokoh? Apa keinginannya? Pertama yaitu merasa malu berjualan kue. Yang kedua, merasa lelah karena harus membantu membuat kue. 3. Merasa
ayam bakar lagi. Siapa bilang ini ayam bakar untukmu? Terima kasih sudah membantuku selalu. Wah, sekarang kau adalah peri makanan yang berbakat. Kemana Piru? Kau mau jadi sok jagoan ya? Jauhi mau atau kami semua akan menjauhimu. Hentikan, jangan ganggu dia. Wah, peri bodoh bisa marah juga. Strawberry, blueberry, hilangkan semua rasa marah dan benci. Bisakah kau menciptakan lebih banyak lagi? Ini coklat kesukaanku. Wah, enak sekali. Teman-teman, hentikan, kenapa kalian malah makan? Tuh kan, benar, kau bisa menjadi peri makanan yang hebat. Sejak saat itu Mau tidak pernah lagi sendiri. Dan sebagai ganti makanan-makanan yang disihir Mau untuk mereka. Mereka semua membantu Mau belajar. Contoh jawaban peserta didik dalam kegiatan penukuan cerita. Misalnya ini adalah hasil jawaban dari Tina dan temannya yang bernama Asti. Siapa nama tokoh pada teks di atas? Jawaban Tina adalah Mau, Piru, dan Yari. Sedangkan jawaban temannya yaitu Mau. 2. Tempat imajinatif apa yang mereka tinggali? Tina menjawab sekolah sihir. Begitu juga temannya menjawab sekolah sihir. 3. Apa yang mereka pelajari di sekolah mereka? Tina menjawab aneka mantra dan ramuan. Sedangkan temannya menjawab cara menggunakan tongkat sihir, mantra, dan membuat ramuan. 4. Menurut kalian, bagaimana sifat Mau? Tina menjawab pekerja keras. Sedangkan temannya menjawab tidak percaya diri. 5. Menurut kalian, bagaimana sifat Piru? Tina menjawab baik hati. Sedangkan temannya juga menjawab baik. 6. Mengapa Mau mendapatkan perlakuan buruk dari Yari dan teman-temannya? Jawaban Tina adalah karena ia selalu membuat kesalahan saat belajar. Sedangkan jawaban dari temannya adalah Mau selalu salah dan membuat kekacauan. 7. Bagaimana Mau dapat terhindar dari perlakuan tersebut? Jawaban Tina adalah belajar bersama Piru dan belajar sendiri sampai bisa. Sedangkan temannya menjawab belajar terus sampai bisa. 8. Apakah kalian setuju dengan perbuatan Piru? Tina menjawab ya. Sedangkan temannya menjawab setuju. 9. Dalam cerita ini, Yari menerima balasan atau perilaku buruknya. Apakah yang dialami Yari pada akhir cerita? Tina menjawab, tidak ada penyihir yang mau berteman dengannya. Sedangkan temannya menjawab, tidak memiliki teman lagi. 10. Apakah kalian pernah menemukan seseorang dengan perilaku seperti Yari dan teman-temannya pada kehidupan sehari-hari? Tina menjawab, ya pernah. Sedangkan temannya menjawab, tidak pernah, semua teman di sekolah baik. 11. Menurut kalian, apakah amanat cerita ini? Apakah tujuan penulis menampilkan tokoh dengan karakter seperti Yari, Mau, dan Piru? Jawaban Tina adalah, kalau mau berusaha pasti bisa. Tujuannya adalah agar pesan cerita bisa ditangkap pembaca melalui tokoh-tokohnya. Sedangkan temannya menjawab, jangan berbuat jahat pada teman. Tujuannya supaya cerita menarik.